Coba deh, sekarang tarik nafas yang dalam, tahan, buang pelan-pelan, ulangi sekali lagi. Udah? Oke? Sekarang coba tanyain ke diri kalian, gimana kabar hati kalian hari ini? Bukan cuma fisik ya, tapi hati, perasaan. Apa kalian hari ini merasa tenang, lagi semangat, atau malah capek sama rutinitas? Kadang kita tuh terlalu sibuk ngejar hari pagi ketemu sore, Senin tiba-tiba udah Jumat, tahu udah akhir bulan, tapi lupa buat bener-bener berhenti dan ngerasain hidup. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu kalau podcast ini aku bikin bukan buat sosokan ngajarin atau jadi yang paling tahu. Tapi buat nemenin, buat ngobrol, buat cerita, buat saling ingat bahwa kita tuh gak sendirian. Coba deh, kamu coba ingat-ingat satu hal kecil yang bikin kamu senyum-senyum hari ini. Entah itu secangkir kopi yang enak, lagu yang kamu denger pas lagi di jalan, obrolan receh sama teman-teman, atau bahkan sekedar kamu bisa bangun pagi tanpa kesiangan. Itu aja udah bisa jadi alasan buat bersyukur loh. Kadang kita nunggu hal besar buat bikin kita bahagia, padahal yang kecil-kecil itu justru sering kita lewatin. Dan kalau sekarang kamu belum nemuin alasan buat senyum hari ini, gak apa-apa. Mungkin senyum itu bisa datang hari ini, dari percakapan ini, dari momen ini. Sepanjang podcast ini aku gak pengen kita jadi pendengar dan pembicara aja, tapi kita ngobrol bareng. Bayangin aja kita lagi duduk di teras rumah, angin sore pelan-pelan masuk, ada teh hangat di meja, dan kita ngobrol santai tanpa harus jaim, tanpa harus mikir terlalu banyak. Nah, gimana? Kalian masih dengerin kan? Oke, halo Oners, selamat datang di podcast One Take. Di balik kamera banyak suara. Gimana nih kalian semua? Mudah-mudahan sih dalam keadaan sehat, tenang, dan bersyukur. Hari ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang agak beda. Bukan tentang hal viral, bukan juga soal gosip selebriti, tapi tentang sebuah tradisi tua yang masih bertahan di tengah derasnya zaman. Tradisi yang menurutku punya makna dalam banget. Namanya yaitu ngalaksa. Jadi, ngalaksa ini adalah sebuah ritual adat yang ada di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Gimana? Kalian masih dengerin kan? Oke, mungkin langsung aja lah. Halo Oners, selamat datang di podcast One Take. Di balik kamera banyak suara. Gimana nih kalian semua? Mudah-mudahan sih dalam keadaan sehat, tenang, dan bersyukur. Hari ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang agak beda. Bukan tentang viral, bukan juga soal gosip selebriti, tapi tentang sebuah tradisi tua yang masih bertahan di tengah derasnya zaman. Tradisi yang menurutku tuh punya makna dalam banget lah. Ya, penasaran kan namanya apa? Ya, namanya adalah ngalaksa. Jadi, ngalaksa ini tuh adalah sebuah ritual adat yang berasal dari Desa Rancakalong, tepatnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ritual ini tuh biasanya dilakuin setelah panen raya, terutama panen padi. Nah, dari situ aja udah kelihatan kan ya betapa eratnya tradisi ini dengan alam dan juga pertanian. Tapi, tujuan dari ngalaksa ini bukan cuma sekedar perayaan panen, bukan juga cuma buat kumpul-kumpul. Tapi, tujuan utamanya adalah bersyukur. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar bersyukur yang diucapkan lewat kata-kata aja ya, kayak alhamdulillah. Ini tuh lebih dari itu. Ini tuh tentang gimana masyarakat benar-benar ngekspresiin rasa syukur mereka lewat gerakan, suara, dan kebersamaan. Bayangin aja ya, satu desa rame-rame ikut dalam satu prosesi panjang. Ada yang ngarak hasil panen, ada yang bawa jam panah. Itu tuh semacam tandu yang dihiasi indah dengan beragam hasil bumi.
Lalu ada juga iring-iringan. Ada suara bambu yang ditabuh, ada tarian tradisional, ada musik Sunda yang dimainin pakai alat musik khas seperti angklung, kendang, dan suling. Semuanya tuh hidup, semuanya serba meriah. Tapi yang menarik ataupun meriahnya itu bukan karena ada panggung besar atau lighting heboh, tapi karena semua unsur yang ada tuh bener-bener ngakar banget. Ada semangat di situ. Setiap orang tuh punya peran dan setiap gerakannya tuh ada makna. Dan setiap langkah iringan-iringan tuh terasa sakral, tapi sekaligus hangat. Kalau kalian datang langsung ke sana, kalian tuh nggak cuma jadi penonton, kalian bakal ikut ngerasain semacam getaran. Rasa bahwa ini tuh bukan pertunjukan biasa. Ini tuh seperti ungkapan rasa yang tulus banget, yang lahir dari relasi panjang antara manusia dan alam. Oh iya, ngomong-ngomong soal nama Ngalaksa. Nama Ngalaksa itu pun juga punya makna sendiri tau. Kata Ngalaksa itu berasal dari kata laksa, yang dalam bahasa Sunda berarti banyak, berlimpah. Jadi ya Ngalaksa bisa diartiin sebagai bentuk pengaruh hasil bumi yang melimpah. Tapi kalau digali lebih dalam lagi, Ngalaksa itu bukan cuma soal jumlah, bukan sekedar wah panennya banyak, ayo kita rayain. Bukan, tapi tentang gimana kelimpahan itu tuh dirayain bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Nah itu, buat masyarakat Rancakalong, panen yang berhasil bukan cuma karena kerja keras manusia, tapi juga karena kemurahan Tuhan, kemurahan alam. Makanya rasa terima kasih itu diwujudin dalam bentuk yang nyata dan mengakar di kehidupan mereka. Nah, tapi yang paling keren, tradisi ini tuh masih bertahan sampai sekarang. Di tengah arus modernisasi, kemurahan digital, dan perubahan zaman, Ngalaksa tuh masih hidup, masih dihayati, masih dilakukan dengan penuh semangat. Tapi kadang kita mikir ya ampun, itu kan cuma upacara adat, udah kuno. Kita langsung nyimpulin kalau sesuatu yang berbau tradisi itu pasti ketinggalan zaman. Gak relevan lagi lah sama hidup kita yang penuh teknologi, aplikasi, dan segala macam hal instan. Tapi coba deh kita pikir ulang. Zaman sekarang, kapan sih terakhir kali kita benar-benar berhenti sejenak, diam sebentar, tarik nafas, dan bilang terima kasih. Iya, terima kasih. Bukan hal besar, tapi buat hal-hal kecil yang sering kita lewatin begitu aja. Kayak misalnya nih, bisa bangun pagi, bisa sarapan, bisa ngobrol sama orang yang kita sayang, bisa ketawa walau cuma karena video lucu di TikTok, atau bisa pulang ke rumah dan nemu nasi hangat di meja. Nah, kapan terakhir kali kita benar-benar sadar bahwa hidup ini tuh meskipun gak sempurna, tapi selalu punya sisi yang layak disyukuri. Nah, disinilah Ngalaksa itu terasa jadi sesuatu yang keren. Karena lewat tradisi itu, masyarakat di Rancakalong ngajarin kita sesuatu yang kelihatannya tuh sederhana, tapi sebenarnya tuh wah deep banget. Bahwa syukur itu gak harus diam. Syukur itu bisa dirayain, bisa dijalani bareng-bareng, bisa dibikin rame. Tapi ini bukan buat pamer ya, tapi buat bareng-bareng bilang ke alam, ke Tuhan, kayak kita tuh thank you banget ya, kita tuh terima kasih banget ya. Ini tuh bukan karena kami doang loh. Dan yang paling nyentuh, mereka tuh gak ngelakuin ini bukan buat pencitraan. Gak ada kamera, gak ada influencer, gak ada sponsor. Mereka lakuin ini karena mereka ngerasa ya ini penting gitu. Ini tuh penting buat ngingetin diri sendiri, penting buat ngajarin anak-anak mereka kalau hasil panen yang melimpah bukan cuma hasil dari kerja keras, tapi juga karena alam merestui. Dan di tengah-tengah iringan itu tuh semua elemen gerak. Ada ibu-ibu yang nyiapin jambana, ada bapak-bapak yang mainin alat musik bambu, ada anak-anak yang ikut berbaris sambil senyum. Walau mungkin
belum ngerti sepenuhnya apa artinya. Tapi mereka diajak ikut. Karena ini bukan sekedar acara, ini tuh warisan yang hidup, bukan yang cuma disimpan di museum. Bayangin aja deh, kalau hari ini kita yang hidup di tengah kota, dikelilingi suara klakson, notif HP, jadwal meeting, dan tugas kuliah yang gak habis-habis, bisa juga punya satu momen khusus buat bilang, gue bersyukur loh, aku bersyukur loh. Mungkin bukan lewat upacara besar, tapi cukup dengan duduk bareng keluarga, sambil makan bareng, atau ngobrol pelan sama diri sendiri pas lagi sendirian. Bilang, thank you ya, udah kuat sampai hari ini. Karena pada akhirnya bukan soal besar atau kecilnya syukur, tapi soal kita sadar atau enggak. Dan Ngalaksa itu ngajarin itu semua dengan caranya sendiri, bukan dengan ceramah, tapi dengan aksi, dengan tabuhan bambu yang menggetarkan, dengan doa yang dibaca keras-keras, dan semua orang di sana dari yang paling muda sampai paling tua tetap terlibat. Waktu Ngalaksa digelar, desanya tuh rame banget, serius. Rasanya kayak seluruh warga tuh tumpah ke jalan, dan suasananya tuh hidup banget. Bukan cuma sekedar rame-rame, tapi penuh makna, penuh energi, dan penuh rasa kebersamaan. Dari pagi warga udah mulai kumpul. Ada yang bawa hasil panen, padi, buah-buahan, sayur mayur. Semuanya hasil bumi lokal. Gak cuma dibawa gitu aja, tapi diarakam rame pakai rengkong. Nah, ini yang menariknya. Rengkong tuh semacam bambu panjang yang dipanggul bareng-bareng oleh beberapa orang. Dan waktu mereka jalan, rengkong tuh bunyinya kayak tok, tok, tok. Suaranya tuh khas banget. Bukan cuma jadi suara pengiring, tapi jadi kayak irama yang nyatuin langkah mereka. Nah, buat yang belum pernah denger langsung, suara rengkong itu kayak punya nyawa sendiri lah. Semakin banyak yang jalan, semakin kencang juga bunyinya. Dan dari kejauhan kita udah bisa tahu, oh, Ngalaksa lagi berlangsung tuh di sana. Tapi bukan cuma rengkong yang bikin suasana jadi meriah. Ada juga kuda renggong, kuda yang dihiasi penuh warna dengan aksesoris tradisional. Biasanya yang naik kuda itu anak kecil. Mereka duduk tegak sambil senyum malu-malu, tapi juga kelihatan bangga banget. Dan sepanjang jalan, kuda itu ikut bergerak seperti sedang menari diiringi tabuhan musik tradisional. Lalu ada juga tarian-tarian, mulai dari penari dewasa sampai anak-anak. Mereka nari dengan pakaian adat yang berwarna cerah. Gerakannya pelan tapi tegas. Ada makna di tiap hentakan kaki dan tiap kebasan selendangnya. Dan yang paling mencolok banget sih wayang landung. Bayangin, boneka raksasa tingginya tuh bisa lebih dari 2 meter dengan wajah khas tokoh pewayangan. Boneka ini tuh ikut berjalan dalam prosesi, digerakkan oleh orang di dalamnya. Kelihatannya mungkin cuma hiburan ya, tapi semua elemen itu punya makna. Gak asal rame, bukan sekedar pertunjukan. Misalnya, rengkong itu simbol gotong royong, panjang, berat, dan harus dipanggul bareng-bareng. Artinya apa? Hidup itu gak bisa dijalanin sendiri. Hasil panen, hasil kerja keras, semua itu bisa tercapai kalau ada kerjasama. Kalau semua saling bantu, saling jaga irama. Terus, kuda renggong itu tuh lambang kegembiraan, simbol semangat. Meskipun perjalanan hidup atau proses tanam dan panen itu berat, kita tetap bisa ngerayain hasilnya dengan sukacita. Dan anak-anak yang naik di atasnya, mereka tuh jadi simbol harapan bahwa tradisi ini gak berhenti di generasi sekarang, tapi tetap diterusin. Wayang landong itu menarik banget. Boneka raksasa itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi mewakili para leluhur. Simbol bahwa para pendahulu kita masih hadir di tengah masyarakat. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam nilai, dalam semangat, dalam warisan budaya yang dijalani bareng-bareng. Jadi ya, semua itu punya peran, punya pesan,
Dan ketika mereka semua jalan beriringan, terasa banget tuh kalau ini tuh bukan sekedar budaya yang hidup, tapi budaya yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan rasa syukur, menghidupkan kebersamaan, menghidupkan nilai-nilai yang kadang mulai memudar di dunia modern. Kalau kita mikir, tradisi itu kayak kuno, kaku, atau nggak penting, coba deh datang ke satu prosesi Al-Aqsa saja, lihat dan kalian rasain sendiri. Karena begitu kalian berdiri di pinggir jalan, lihat satu persatu warga lewat sambil senyum, sambil bawa hasil bumi, sambil mainin alat musik, kalian tuh bakal ngerasa, wah, ini tuh bukan sekedar acara ya, ini tuh ada perasaan, ini tuh ada kekuatan yang jarang banget kita temuin sekarang. Dan itu semua lahir dari satu hal, yaitu apa? Rasa syukur. Tapi ya jujur aja, tradisi kayak gini tuh emang udah mulai tergerus. Contohnya kayak anak muda sekarang tuh lebih familiar sama TikTok daripada tari rengkong, lebih hafal lirik lagu viral. Kadang malah ada yang malu ikut acara adat, takut dibilang kampungan lah, takut dibilang gak kekinian lah. Padahal kan ini identitas kita, itu akar, ini cermin dari siapa kita dan dari mana kita berasal. Kalau tradisi kayak Al-Aqsa ini hilang, yang hilang tuh bukan cuma pacarannya, tapi juga rasa. Rasa apa? Rasa syukur, rasa kebersamaan, rasa saling percaya satu sama lain, rasa menjadi satu komunitas, satu kampung, bahkan satu hati. Karena lewat tradisi kayak gini, kita bukan cuma mengenang masa lalu, tapi juga belajar untuk lebih menghargai hidup hari ini. Bahwa hidup tuh gak cuma soal hasil, tapi soal proses. Soal gimana kita ngejalanin semuanya tuh bareng-bareng. Tapi aku juga cukup senang sih dan optimis, karena sekarang tuh mulai banyak anak muda lokal yang sadar, yang mulai ngerasa kalau budaya ini tuh penting banget. Misalnya nih, ada yang bikin konten soal tradisi ini, terus juga ada yang ngedokumentarin, dan itu tuh benar-benar diseriusin. Dan juga ada yang posting ini di medsos, yang ngajak orang buat nonton dan buat paham. Ada juga yang ngajak teman-temannya buat bantuin persiapan acara, dari bersih-bersih lokasi, bikin jampana, sampai ikut nari, ikut main musik. Dan menurutku itu luar biasa, karena artinya masih ada harapan gitu. Budaya ini tuh masih bisa dibawa hidup, asal kita peduli, asal kita mau lihat kalau tradisi ini bukan barang lama yang harus disingkirin, tapi warisan yang bisa kita rawat dan juga kita bawa ke masa depan. Dari Al-Aqsa, aku tuh belajar satu hal penting. Kalau rasa syukur tuh bisa hidup, bukan cuma sekedar kata, bukan cuma formalitas, tapi benar-benar bisa hidup, bisa dirasain, bisa diwujudin, bahkan bisa ditunjukin. Dan juga kadang kita mikir, syukur ya udah, alhamdulillah, atau ya makasih gitu. Dan ya itu tuh juga bentuk syukur. Tapi Al-Aqsa ngejarin aku kalau syukur tuh bisa jauh lebih dari itu, bisa lebih luas, lebih dalam, bahkan lebih nyata. Karena ternyata syukur tuh gak harus datang dari hal-hal besar, gak harus nunggu dapat gaji, lolos ujian, atau naik jabatan. Syukur tuh bisa hadir dalam keseharian kita, dalam hal-hal yang tampaknya kecil, tapi sebenarnya sangat berarti banget. Kayak misalnya nih, bisa bangun pagi dengan tubuh sehat, bisa makan nasi hangat bareng keluarga, bisa ngobrol bareng sama teman tanpa ada beban, atau sekedar bisa duduk sebentar di sore hari.
nonton langit berubah warna dan bilang, terima kasih, hari ini aku masih bertahan. Tapi yang bikin menarik dari Galaksa sendiri itu adalah syukurnya itu gak dilakuin sendirian, gak dilakuin dalam diam, tapi dirayain bareng-bareng. Dan itu tuh bikin aku sadar kalau rasa syukur yang hidup itu lebih kuat waktu dibagi, waktu dilakuin bersama, waktu gak cuma disifat sendiri di hati, tapi diungkapin lewat tindakan nyata yang bisa dirasain dan dilihat sama orang lain juga. Syukur bisa diwujudin dengan bantuin tetangga yang lagi susah, dengan ngasih waktu dengerin cerita teman yang lagi bingung, dengan jaga lingkungan, gak buang sampah sembarangan, dengan mau belajar dan jaga budaya sendiri, kayak ikut bantu persiapan tradisi lokal, atau sekedar ngenalin itu ke orang lain. Karena seringkali kita tuh terlalu fokus sama hal-hal yang belum kita punya, sampai lupa bersyukur atas hal-hal yang udah ada. Padahal kalau kita lihat nih, masyarakat di Rancakalong, mereka bisa merayakan rasa syukur bukan karena mereka punya semuanya, tapi karena mereka sadar apa yang mereka punya ini itu lebih dari cukup. Dan mereka mengucap terima kasih bukan cuma lewat kata, tapi lewat seluruh tubuh, lewat langkah, suara, serta kebersamaan. Jadi Galaksa itu bukan cuma sekedar ritual, tapi itu adalah cara untuk apa? Cara untuk mengingat, cara untuk menghargai, dan cara untuk menyatu dengan alam, dengan sesama, dengan sejarah, bahkan dengan diri sendiri. Makanya dari Galaksa, aku tuh belajar bahwa rasa syukur itu bukan hanya tentang berterima kasih, tapi juga tentang ngehidupin makna. Karena waktu rasa syukur itu hidup, kita jadi lebih peka, lebih terbuka, dan lebih kuat. Kuat karena kita tahu kita gak sendiri, karena ada orang lain yang juga berjalan bareng kita. Karena ada komunitas, ada kebersamaan, ada semangat yang sama. Syukur itu akan lebih dalam ketika dirayakan, dan lebih bermakna ketika dilakukan bersama. Jadi mungkin mulai sekarang kita bisa tanya deh ke diri kita sendiri, hari ini aku tuh udah bersyukur lewat apa sih? Apa lewat kata-kata, lewat tindakan, atau justru belum sama sekali? Tapi gak apa-apa kok kalau belum. Tapi mungkin setelah ini kita bisa mulai dari hal kecil. Senyum ke orang yang kita temui, bantu orang tanpa diminta, atau sekedar bilang makasih deh ke diri sendiri karena udah bertahan sejauh ini. Karena itu juga bentuk syukur. Dan percaya kalau syukur yang kecil, kalau kita lakuin bersama, itu tuh bisa ngubah banyak hal. Sekarang coba deh bayangin, kalau kita semua tuh punya satu hari dalam setahun buat ngucapin terima kasih ke alam, ke orang tua, ke leluhur, ke Tuhan, lewat musik, tarian, dan juga kebersamaan. Mungkin dunia ini bakal jauh lebih hangat. Jadi Galaksa itu ngajarin kita kalau syukur itu bisa jadi perayaan, bukan cuma perasaan. Dan budaya itu bisa jadi cara menyembuhkan, bukan hanya sekedar nostalgia. Jadi mulai sekarang kalau kita nemu tradisi kayak gini, jangan cuma jadi penonton. Yuk ikutin, rasain, pahamin, dan juga hidupin. Karena mungkin di tengah hidup yang serba cepat ini, yang kita butuhin tuh bukan kecepatan, tapi koneksi dengan alam, dengan sesama, dengan akar kita sendiri. Oke Oners, itu tadi obrolan kita soal Galaksa.
Sebuah tradisi yang mungkin terlihat sederhana, tapi ternyata menyimpan makna yang dalam banget. Tentang gimana manusia tuh berterima kasih kepada alam. Tentang bagaimana kebersamaan jadi bentuk ibadah yang paling tulus. Tentang bagaimana rasa syukur itu gak melulu diucapin, tapi bisa diwujudin dalam gerak, dalam kebersamaan, dalam irama, hidup yang selaras dengan alam. Dan buat gue pribadi, ngobrolin hal ini bukan cuma tentang budaya, tapi juga soal mengingat kita itu siapa. Di mana kaki berpijak, di situ langkah dijunjung. Dan di setiap langkah yang kita ambil ke depan, jangan lupa kalau kita semua itu pernah jadi bagian dari tanah, sawah, dan doa orang tua kita. Aku tahu, gak semua dari kita itu hidup dekat dengan budaya seperti ini. Ada yang tumbuh besar di kota, terbiasa dengan gedung tinggi, suara klakson, dan notif HP yang gak berhenti. Tapi sesekali menyelam ke dalam tradisi kayak gini tuh kayak pulang. Bukan pulang ke rumah yang punya atap, tapi pulang ke nilai yang selama ini tuh tertanam di dalam diri, tapi mungkin sempat kita lupa. Oh iya teman-teman, mau ngasih tahu aja, kalau budaya itu bukan beban, budaya itu bekal. Dia itu bukan sesuatu yang menahan kita buat maju, tapi justru jadi penunjuk arah, supaya kita tuh gak kehilangan arah. Di dunia makin cepat ini, makin canggih, makin sibuk, kadang kita justru butuh hal-hal yang paling lama buat bikin kita tetap waras. Dan tradisi seperti ngalaksa adalah salah satu cara kita bisa belajar. Belajar apa sih? Belajar berhenti sejenak, belajar berterima kasih, dan belajar menyatu dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, tapi mudah-mudahan obrolan ini bisa jadi pengingat kecil lah buat kita semua, bahwa sesederhana apapun sebuah ritual, kalau ia dilakuin dengan niat baik dan hati yang tulus, maka maknanya itu bisa jadi sangat besar. Oh ya, terima kasih juga buat yang udah dengerin sampai akhir. Aku tahu kok kalau kalian bisa aja milih dengerin konten lain yang mungkin yang lebih rame, lebih lucu, atau lebih trending. Tapi kalian milih dengerin ini. Dan itu buat aku sangat berharga banget. Oh iya, kalau kalian suka, boleh banget share podcast ini ke teman-teman kalian. Biar makin banyak yang tahu bahwa ada tradisi seindah ini. Dan siapa tahu bisa jadi pembicaraan yang ada maknanya lah. Entah di tongkrongan atau di ruang keluarga. Dan yang paling penting, jangan lupa bersyukur lah. Karena bersyukur itu gak harus kata. Kadang cukup dengan ikut jalan bareng, kadang cukup dengan duduk bareng dan dengerin. Kadang cukup dengan duduk gak ngeluh hari ini. Atau cukup dengan narik nafas dalam-dalam dan bilang dalam hati, terima kasih, hari ini aku masih ada. Oke, jadi mungkin sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga cerita. Karena setiap kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar dari diri sendiri. Oke, see you in the next episode. Bye-bye.